Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Terani Serawal dengan NIM S1122109. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang yaitu Object Oriented Programming with Python, atau bahasa Indonesia itu pemrograman berorientasi objek dengan Python. Nah, topiknya ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama itu pengantar OP atau introduction to OP. Nah, yang kedua itu kelas dan objek, dan yang ketiga itu operator overloading, dan yang keempat yaitu iterator for class, dan yang kelima itu inheritance, dan yang keenam itu abstract class, dan name selanjutnya namespace, dan yang terakhir itu shallow depth coping. Nah, langsung saja yang kita ke pengenalannya, yaitu what is object oriented programming atau OOP. It is operates for modeling real world things, e.g. car, misalnya seperti car atau rumah, and relating between things, e.g. student and teacher, company and employee. In 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 other words, OOP model real world intents software object dan government relationship among them, atau bahasa Indonesia itu ah, kita membahas ini adalah pendekatan untuk memodelkan benda-benda di dunia nyata, misalnya mobil, rumah, dan hubungannya antara benda-benda, misalnya siswa dan guru, perusahaan dan karyawan, dan kata lain. OP memodelkan intensitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antar intensitas mereka. Nah, dan yaitu why OP is need, kenapa OP diperlukan. Nah, OP itu bertujuan untuk memberikan kualitas berikut pada program perangkat lunak. Nah, ketahanan terhadap kegagalan kemampuan beradaptasi, kemudian berukuran besar dengan dapat dengan mudah diadaptasi untuk mengakomodasi perubahan baru dengan digunakan kembali. Basis kode yang sama dapat digunakan kembali dalam beberapa aplikasi dengan sedikit usaha. Nah, yaitu how does OP achieve the goals, atau bagaimana OP mencapai tujuan ini. Nah, dengan OP mencapai tujuan ini dengan mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi aksesnya dari luar. Modularitas komponen perangkat lunak yang berbeda-beda dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda. Warisan abstraksi menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi, memudahkan orang lain untuk memahami dan menggunakan kode. Nah, dan kita ke pertama itu software development. Nah, yang pertama itu pengembangan perangkat lunak. Nah, yang pertama itu kita buat perancangan. Selanjutnya itu adalah operator overloading. Operator overloading redefining the behavior of standard operator and function for various user-defined objects. The standard operator plus
provider, the vendor functionality for different operands. A itu adalah student 1 dan B itu adalah student 2. Tim kemudian A tambah B. Codingannya itu ada seperti ini, codingan overloading itu. Operator overloading print 2 plus 3. Di sini ada term for number. Di sini print. Dan saya akan menerjemahkan bahasa Indonesia itu kelebihan operator mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar untuk berbagai objek yang dituntut pengguna. Operator standar tambah menyediakan fungsi selanjutnya itu adalah definisi kelas. Kelas berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Sebuah kelas terdiri dari dua komponen berikut, yaitu satu metode atau fungsi anggota, dua atribut atau anggota data, bidang atau variabel instan. Sebuah kelas harus menyediakan ekskapulasi anggota dari bersifat non-publik, pemeriksaan kesalahan kode untuk menguji metode kelas. Di sini selanjutnya kelas dan objek. Kelas dan objek adalah cetak biru atau blueprint untuk membuat objek. Kelas menggunakan data dan metode yang beroperasi pada data tersebut dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Kelas berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi. Komponen dari kelas itu ada metode dan atribut. Metode itu atau fungsi anggota, fungsi yang didefinisikan di dalam kelas yang beroperasi pada objek dari kelas tersebut. Atribut itu adalah anggota atau variabel instance yang menyimpan data spesifik dari objek. Selanjutnya ada encapsulation. Kelas encapsulation itu yang pertama itu kelas menyediakan enkapsulasi dengan menyembunyikan data dari akses luar atau non-publik. Yang kedua itu Python tidak mendukung kontrol akses formal, tapi menegakkan perlindungan data melalui konversi. Jika kita ingin membuat dan menggunakan kelas dan objek, kita menggunakan init. Dalam kurungnya ini adalah metode. Metode itu yaitu fungsi anggota atau fungsi yang didefinisikan di dalam kelas. Objek itu ada instance dari kelas. Ketika sebuah objek dibuat dari kelas yang memiliki salinan dari atribut dan metode yang didefinisikan dalam kelas tersebut. Dan di sini saya akan memberikan contoh pembuatan kelas dan objek dalam Python. Contohnya itu seperti ini. Dan saya akan menjelaskannya. Dalam contoh ini, doc ini adalah kelas dengan dua atribut, yaitu name dengan age, dan satu metode yaitu bar. MyDoc ini adalah objek dari
Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan overloading ini. Jadi hashtag overloading ini buat hashtag overloading ini ya ini adalah baris ini adalah komentar yang menjelaskan bahwa kode ini menunjukkan operator overloading. Baris kedua ini yang print 2 tambah 3. Operator plus di sini digunakan untuk menjumlahkan dua bilangan bulat dan 2 dan 3 dan hasilnya adalah 5. Dan di baris ketiga ini adalah penggabungan daftar list. Jadi print 2,3 tambah 4,5. Operator plus di sini digunakan untuk menggabungkan dua daftar, yaitu dari 2,3 dan 4,5. Hasilnya adalah 23 2345. Di sini. Dan di baris keempat ini adalah inisialisasi daftar. Jadi A itu sama dengan 2,3 4,5. Daftar A ini diinisialisasi dengan subdaftar yaitu 2,3 dan 4,5. Di baris yang kelima itu inisialisasi daftar. B itu sama dengan 7,8 dengan 10,11. Daftar B itu diinisialisasi dengan dua subdaftar yaitu 7,8 dan 10,11. Di baris ke-6 yaitu penggabungan daftar. Penggabungan daftar itu ada C sama dengan A tambah plus. Operator plus di sini seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, operator plus di sini untuk menggabungkan daftar A dan B dan hasilnya disimpan di C yang menjadi di sini ada menjadi 2, 3, 4, 5, 7, 8 dan 10, 11. Dan baris ketiga itu memerintahkan untuk print C dan hasilnya itu print C dan hasilnya itu adalah yang ini. Di baris ke-8 itu ada penggabungan string. Print di sini yaitu print Tom plus Harry. Jadi operator digunakan. Ya, selanjutnya itu kita ke operator kelebihan beban melalui metode bernama khusus. Operator perilaku operator standar dan fungsi bawaan dalam Python dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan metode bernama khusus. Kita ke bahasa Inggrisnya itu misalnya di sini. Yang ini. Contohnya itu plus operator kelebihan beban dengan mengimplementasikan metode bernama add. Kelebihan beban non operator string foo kelebihan beban untuk suatu objek dengan mengimplementasikan metode foo. String ini string. Any user definite class foo can be create as bool variable by implementing foo bool method. Yang bermaksudnya itu kelas foo yang ditentukan pengguna dapat diperlukan sebagai variabel bool dengan mengimplementasikan metode foo bool. If a particular
particular special method it not implemented in user-defined class, the standard syntax relies upon the method will raise an exception. Di sini jika metode khusus tertentu tidak mengimplementasikan dalam kelas yang ditentukan, pengguna sintaks standar yang bergantung pada metode tersebut akan memunculkan pengecualian. Misalnya A tambah B akan memunculkan kesalahan jika E tidak ditentukan. Dan di sini ada sebuah tabel dan saya akan menjelaskan tabel ini. Jadi A tambah B ini adalah kolom yang pertama ini adalah sintaks umum, dan yang kolom kedua ini bentuk metode spesial. Jadi A tambah D ini adalah A add B, alternatifnya B red A, dan A minus B A sub B, alternatifnya B resub A. A kali B sama dengan A mul B, alternatifnya B remul A. A string B, A true div B, alternatifnya B retrue div A. A string 2 B, A floor div B, alternatifnya B rel of div A. Dan A persen B, A mut, bentuk metode spesial itu A mut B, alternatifnya B remote A. A kali bintang 2 kali B sama dengan A pow B, alternatifnya B repo A. Di sini ada A kurang dari A shift. Kurang dari itu metode spesialnya shift, atau alternatifnya receive. Lebih dari yaitu receive, alternatifnya receive. Dan di sini n, memakai n, alternatifnya itu re-n. Ini tanda ke atas adalah sort, alternatifnya itu resort. Garis lurus itu adalah or atau alternatifnya itu re-or. Di sini tambah sama dengan in. Kalau kurang sama dengan I sub. Bin kali sama dengan imul. Bagi sama dengan I true def. String 2 sama dengan I follow div. Persen sama dengan I mode. Bintang 2 sama dengan I pow. Kurang dari sama dengan elseif. Lebih dari sama dengan elseif. Dan sama dengan in. Pangkat sama dengan isor. Garis lurus sama dengan ior. A plus sama dengan A pos. A minus sama dengan neck. Ini sama dengan invert. AF sama dengan abs. A lebih dari B sama dengan it. Lebih dari kurang dari sama dengan li. Sama dengan x. Tanda seru sama dengan ni. Lebih dari sama dengan gt. Lebih dari sama dengan g. K sama dengan get line. K sama dengan send line, dan seterusnya. Dan sini ada len A sama dengan len, hash A sama dengan hash, iter sama dengan iter, next sama dengan next, bool sama dengan bool, float sama dengan, dan seterusnya. Ini bisa lihat sendiri. Penjelasannya itu operator aritmika, operator seperti plus, kurang, kali, string digunakan untuk operasi dasar
Baik, kita ke contoh selanjutnya itu operator kelebihan beban untuk kelas vektor. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan codingan yang ini. Codingan ini adalah mendefinisikan sebuah kelas bernama vektor yang mempresentasikan sebuah vektor dalam ruang multidimensi. Nah, kelas ini menggunakan beberapa metode spesial untuk mendefinisikan perilaku operator dan fungsi-fungsi built-in Python saat bekerja dengan objek dari kelas vektor. Berikut adalah penjelasan rinci dari setiap bagian kode. Saya akan menjelaskan penjelasan rincinya, yaitu dokumentasi kelas. Di sini representasi a vector ini in a multimedia space. Di sini bermaksud dokumentasi kelas yang menjelaskan bahwa kelas ini mempresentasikan sebuah vektor dalam ruang multidimensi. Inisialisasi init itu ini. Def init self d, ini metode ini digunakan untuk membuat vektor dimensi d yang diisi dengan 0. Self course adalah atribut yang menyimpan koordinat vektor. Self course ini bintang d kali d atau menginisialisasi daftar dengan panjang d yang semua elemennya ada 0. Habis itu metode len. Metode len ini mengembalikan panjang dimensi vektor dengan mengembalikan panjang dari self core. Yang selanjutnya itu metode getitem atau def getitem. Def getitem ini mengembalikan elemen ke J dari vektor atau return self core. J mengakses elemen ke J dari daftar self cores. Habis itu metode setitem. Def setitem itu atau metode ini menetapkan nilai val pada elemen ke J dari vektor. Menetapkan nilai val pada indeks J dalam self cores. Yang keenam itu metode add. Metode ini mengembalikan hasil penjumlahan dua vektor, memeriksa apakah dimensi kedua vektor sama. Jika tidak, akan melemparkan value error, membuat vektor baru result dengan dimensi yang sama dan mengisi hasil penjumlahan elemen-elemennya. Habis itu metode def eq. Metode ini mengenalkan true jika koordinat kedua vektor sama. Itu return self course sama dengan semulahan order course, membandingkan daftar self course dengan order course. Selanjutnya itu def ne. Def ne ini mengembalikan true jika koordinat kedua vektor tidak sama. Habis itu metode selanjutnya itu adalah iterator for a class. An iterator for a collection provides one key. Before it supports a special method named next to return the next element of the collection if any arises a stoppy
execution to indicate that there are not further element. Nah, kita bahas Indonesia kan, yaitu sebuah iterator untuk suatu koleksi menyediakan satu kunci behavior mendukung metode khusus bernama next yang mengembalikan elemen koleksi berikutnya jika ada atau memunculkan stop iteration pengecualian untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Nah, dan yang selanjutnya itu there are two ways to implement an iterator using the generator syntax next and iter by defining len and getItem method for the user defined class. Nah, contohnya itu seperti pada tanda kuning ini, kuning ini. Kita bahas ini berarti ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator menggunakan sintaks generator next dan iter seperti pada codingan yang sebelah ini, yaitu ada def next dan def iter. Di sini dengan mendefinisikan len dan getItem. Ini untuk metode untuk kelas yang ditentukan pengguna. Itu di sini. Kita lihat saja tanda kuning ini. Dia menggunakan len dan getItem. Ini ada contoh codingan membuat iterator kelas menggunakan sintaks generator, yaitu pada def next self, yaitu untuk mengimplementasikan iterator. Dia menggunakan next, def next dan def iter. Dan selanjutnya itu kita ke creating class iterator using len and getItem function. Di sini reimplementation of Python range function. It's possible to execute a for loop over a range. Di sini yang maksudnya itu dalam bahasa Indonesia membuat iterator kelas menggunakan fungsi len dan getItem. Implementasi ulang fungsi range Python dimungkinkan untuk mengatasi pengulangan for pada rentang tertentu, yaitu yang ini adalah contoh codingan yang sudah membuat iterator menggunakan fungsi len dengan getItem dan getItem. Ini yang buat fungsi len, jadi yang ini ada tanda kuning ini. Dan selanjutnya kita ke inheritance. Yang pertama yaitu penjelasan pertama itu a natural way to organize various structural component of a software package is in hierarchical fashion. Yang bahasa Indonesia yaitu cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktural paket perangkat lunak adalah secara hierarkis. Dan penjelasan selanjutnya itu similar abstract function are grouped together in a level by level manner. Yang bahasa Indonesia itu fungsi abstrak serupa dikelompokkan bersama secara tingkat demi tingkat. Selanjutnya itu the abstraction goes from specific to more general as one travel up the hierarchy. Yang bermaksud yaitu abstraksinya berubah dari yang spesifik ke lebih umum ketika seseorang melintasi hierarkinya. Dan penjelasan yang keempat yaitu inheritance allows a class
atau subclass or child class to be defined based upon its existing class, base class, parent class, or superclass as the starting point. Penjelasannya dalam bahasa Indonesia itu warisan memungkinkan kelas baru disebut subkelas atau anak kelas untuk didefinisikan berdasarkan selanjutnya yaitu example Python hierarchy of exception types. Atau bahasa Indonesia itu contoh hierarki tipe pengecualian Python. Ada gambarnya itu seperti ini, exception itu ada pengecualian. Kita ke codingan yang di bawah ini adalah codingannya. Codingan ini memiliki fungsi berikut, yaitu membuat akun baru untuk pelanggan. Contoh kelasnya di sini yang di coding di sini ada kelas kartu kredit. Ini memiliki fungsi yaitu membuat akun baru untuk pelanggan, memungkinkan untuk mengambil data terkait pelanggan, biaya dapat dibebankan ke kartu, atau pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu. Pengeluaran tidak boleh melebihi batas kartu. Di sini ada contoh. Ini ada example inheritance predatory credit card. Ini contohnya. Di child class ini, inheritance ini the constructor of parent class to create new customer modifies the before of charging the card by leaving $5 if charge is needed. Modifies the card payment to function by checking interest if those balance. Maksudnya itu dalam bahasa Indonesia itu mewarisi konstruktor kelas induk untuk membuat pelanggan baru, memodifikasi perilaku pengisian kartu dengan memungut biaya $5 jika tagihan ditolak, memodifikasi fungsi pembayaran kartu dengan menggunakan bunga saldo yang sudah jatuh tempo. Ini adalah contoh codingannya. Tes modul credit card example ini dia memakai kelasnya itu credit card, memakai div customer, bank, akun, limit, dan balance. Ini adalah hasil codingannya. Nama customer itu John Bowman, banknya itu akun, nomor akunnya ini, limitnya ini, balance ini. Dan kita ke bawah contoh kelas warisannya. Ini adalah kelasnya. Di sini kelasnya itu dia memakai customer,
bank, akun, balance, dan limit. Dan behaviors-nya itu dia memakai get customer, get bank, dan ada kelasnya di sini ada dua, yaitu kelas fields dan kelas behaviors. Nah, di sini ini ada customer, get customer, get bank, dan get akun. Nah, ini. Dan selanjutnya kita ke ada contoh lainnya, itu another example of inheritance progression. Nah, ini dia dalam kemajuan. Ada base classnya itu ada produksi agreement sequence, it user generator syntax next dan iter. Nah, di sini dia memakai syntax next dan iter. Itu ini. Nah, di situ dia memakai syntax next dan iter untuk provide iteration compatibilities. Create a tiga new child class to extend to probability of the base class. Nah, di sini ia menggunakan sintaks generator seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, di sini buat 3 kelas anak baru untuk memperluas kemampuan kelas dasar ini. Jadi di sini harus membuat 3 kelas baru. Itu harus untuk ada kemajuan. Ya, seperti ini contoh-contohnya codingannya. Perkembangan geometris, perkembangan aritmatika, setiap kelas untuk mengundi berdasarkan struktur init. Nah, dan selanjutnya itu kita ke abstract class. Nah, saya berikan dulu penjelasan bahasa Inggrisnya. An abstract class can be considered as blueprint or template for the other class. An abstract class is a class that contains one more abstract method. An abstract method is method that is declaration but no implementation. Abstract class cannot be installed yet. Is net subclass class to provide implementation. Abstract class are required for providing abstraction or asymptoted in the interheads atau atau singkatannya itu API itu API while hiding the underlying implementation. Python provides abstract class by declaring abstract class atau kepada ABC we call the inherited by another class atau bahasa Indonesia itu kita baca ulang, yaitu kelas kita artikan kita kata terakhir itu namespace
Dan object orientation atau translate itu ruang nama atau orientasi objek. A class namespace includes all declarations that are made directly with the body the class definition. Maksudnya itu ruang nama kelas mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam isi definisi kelas. Ini ada sebuah codingan yang telah dijelaskan. Nah, jadi bagian A ini adalah sebuah function. Jadi init itu ada sebuah function seperti get customer, get bank, get akun, make a payment, get balance, get limit, dan charge. Ini semua adalah sebuah function. Nah, jadi sini adalah yang diberi nama ruang atau nama kelas dari kartu kredit. Dan sama juga di bagian di tabel B ini ada init dan process mode dan charge. Ini adalah sebuah function juga di mana ruang nama kelas dari kartu kredit predator. Dan yang C ini adalah ruang nama contoh untuk A, objek predatory credit card. Jadi customer itu yang bernama Joe Bowman, bank itu yang berisi California Savings, akun itu adalah sebuah nomor ini, balance juga itu ada sebuah angka, dan limit ini adalah 2500 dan APR-nya ada 0,0825. Dan selanjutnya kita ke shallow deep copying. Nah, di sini adalah different methods for copying data. Yang pertama itu ada aliases, shallow copy, dan deep copy. Dan yang dalam pengertiannya itu ada metode berbeda untuk menjalin data. Jadi ada beberapa metode untuk menjalin data, itu ada 3, yaitu ada alias, salinan dangkal, atau bahasa Indonesia salinan dalam. Dan yang pertama di sini adalah metode yang pertama, itu ini. Jadi ini adalah two list for the same list of color, dan ada dua data yang berisi the list, ada yang berisi list data sebuah warna. Nah, jadi ada plate sama dengan warm tones. Ini adalah jadi plate itu sama dengan warm tones. Nah, jika paletnya diubah, warna hangat juga berubah, maka berbagai lokasi memori yang sama, seperti contoh ini. Dan yang contohnya kedua ini adalah di sini palette, yaitu sama dengan list atau warm tones. Ini di sini ada penjelasannya. Kita dapat menambah dan menghapus kita dalam bahasa Inggris dulu. Di sini we can add and remove elements from the palette without affecting warm tones, but we cannot edit color instance from the list. It will affect the warm tones color. Although they are distinct lists, there remains indirect aliasing. For example, palette null and warm tones null as alias for the same color instance. Nah, maksudnya itu kita dapat menambah dan menghapus elemen dari palet tanpa mempengaruhi warna hangat. Namun kami tidak dapat mengedit contoh warna dari daftar palet, itu akan mempengaruhi warna pada hangat. Jadi meskipun merupakan daftar yang berbeda, tetapi ada alias tidak langsung, misalnya palet 0 dan nada hangat 0 sebagai alias untuk contoh warna yang sama. Sama juga dengan contoh yang ketiga, itu palet sama dengan copy dot depth copy atau warm tones. Dalam depth copy ini, salinan baru merujuk pada salinan sendiri dari salinan yang dirujuk oleh versi aslinya. Ini menciptakan lokasi memori terpisah untuk dua salinan.
Nah, kedua salinan ini dapat dimodifikasi secara independen tanpa mempengaruhi satu sama lain. Begini. Nah, jadi ada summary. Summary itu adalah ringkasannya. Dalam saya baca dulu. In this module we covered the following. Yang pertama itu what is OOPS and why is needed. How to create classes and object. Yang ketiga itu how to overload standard operator and function for user definite class. Yang keempat itu how to structure program through inheritance. Yang kelima itu how to create and use abstract class. Yang keenam itu difference between shallow and deep coping. Dalam bahasa Indonesia itu kita artikan. Dalam modul ini kita membahas yang dalam hal berikut. Yang pertama itu apa itu OP dan kenapa kita mengapa diperlukan. Yang kedua itu bagaimana cara membuat kelas dan objek. Yang ketiga bagaimana cara membuat operator dan fungsi standar untuk kelas yang ditentukan pengguna. Di situ bagaimana menyusun program pewarisan, dan keempat yang bagaimana cara membuat dan menggunakan kelas abstrak, dan yang terakhir itu perbedaan antara penyalinan dangkal dan dalam. Baik, itu saja video yang saya bahkan yang membahas tentang Object Oriented Programming with Python. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.